Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari Rabu 21 Januari 2026. Kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Tuhan kami bersyukur dalam penyertaan-Mu kami ada di hari yang baru, dan kami hendak membaca merenungkan firman-Mu saat ini. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun kami di dalam kami, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dan kekuatan untuk senantiasa melakukan firman-Mu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Bersabdalah bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab hari ini di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22 yang berkata, "Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya." Bapak Ibu Saudara, kalau dipikir-pikir, betapa luar biasanya seorang Nuh. Ia dapat membangun kapal atau bahtera besar seorang diri. Sangat mungkin ia dibantu oleh anak-anaknya. Lalu dari mana mereka memperoleh pengetahuan tentang pembuatan kapal atau bahtera itu? Padahal yang kita tahu, Nuh adalah seorang petani anggur. Tidak lain ia dapat membangun bahtera itu hanya berdasarkan hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Setelah Tuhan selesai memberikan petunjuk kepada Nuh dalam ayat 14 sampai ayat 21, dalam ayat 22 dikatakan, "Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya." Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa dalam keterbatasan pengetahuan yang ia miliki, yang Nuh lakukan adalah taat melakukan perintah Allah dan sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 6 ayat 18, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Nuh percaya bahwa Tuhan sungguh melakukan apa yang ia firmankan. Ketaatan Nuh dimulai dengan rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan. Nuh tidak mungkin taat membangun bahtera jika ia tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang menarik bahwa Nuh menjadi orang yang sungguh taat di tengah situasi kehidupan manusia yang sungguh tidak taat. Kita dapat membayangkan bagaimana pandangan orang banyak terhadap Nuh. Mungkin banyak orang yang berpandangan miring dan bertanya untuk apa membangun bahtera, sementara mereka tinggal jauh dari laut. Mungkin banyak orang yang mengolok-olok dia ketika dia sedang bekerja membangun bahtera itu. Bayangkan selama puluhan tahun membangun bahtera itu, Nuh berhadapan dengan banyak cibiran, tantangan, dan godaan. Tetapi apakah itu membuat Nuh berhenti membuat bahtera itu? Tidak sama sekali. Ia tetap bekerja sampai bahtera itu selesai. Nuh tidak terpengaruh dengan situasi di sekitarnya. Dia tetap taat mengerjakan perintah Allah. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Kita diingatkan untuk tetap taat kepada Allah dan firman-Nya, meskipun banyak orang yang tidak taat di sekitar kita. Mungkin di tempat pekerjaan kita banyak godaan ketidakjujuran. Mungkin pendapatan kita terbatas, tetapi ada godaan mengikuti gaya hidup orang lain yang lebih mampu. Mungkin kita ingin fokus berdoa atau membaca firman Tuhan, tetapi ada godaan bunyi notifikasi handphone membuat fokus kita beralih.
Mungkin anak-anak kita ingin taat, tetapi tergoda dengan pergaulan bebas bersama teman-temannya, dan masih banyak lagi godaan dan tantangan di luar sana. Namun apakah pilihan kita? Nuh memilih taat dan tidak terpengaruh dengan ketidaktaatan di sekitarnya. Dan itu semua diawali dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Kiranya kita pun demikian, selalu memilih untuk taat, karena kita percaya dengan sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Sebab ketaatan itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah ketaatan seperti Nuh itu juga menjadi bagian kami ketika kami senantiasa mendengar, merenungkan firman-Mu. Itu tidak hanya sekedar sebuah rutinitas atau kebiasaan belaka ya Tuhan, tapi tolong kami untuk taat melakukan firman-Mu sama seperti apa yang kami baca hari ini. Kami taat karena kami percaya dengan sungguh. Kami taat walaupun banyak godaan di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami berserah sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan, aktivitas kami, Tuhan yang menyertai kami semua. Di dalam keampunan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.